Oke, ini topik kita sore ini pesanan dari Bu Ekin. Waktu itu mau bahas soal denominasi ya. Ini catatan kuliahan di Pencitraan semua. STT ini. Iya dong, harus tampil bagus dong di kamera. Cut ya Pak, cut yang itu. Ini tentang 1 Korintus 12 ya. Sebenarnya persoalan perbedaan denominasi terus terjadi semacam pertengkaran atau apa di surat-surat Paulus banyak ya, termasuk di Galatia pernah kita bahas juga ya. Tapi kalau yang berkaitan dengan karunia roh mungkin ini di 1 Korintus 12 ya. Jadi kita coba bahas di sinilah ya. Nah, bagian ini saya kasih judul bahasa malaikat versus bahasa cinta ya. Karena lagi ada yang mabuk cinta, mungkin ini cocok juga kali ya buat kita bahas ya. Nah, di situ mulainya bagian ini 1 Korintus 12 itu bunyinya seperti ini ya. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Ya, jadi di sini mungkin ada terkesan ada nada ironi ya dari Paulus di sini. Karena kelompok di Korintus itu menganggap mereka memahami benar soal karunia dan kuasa roh ya. Dan dengan yakin melihat itu secara khusus soal bahasa roh ini sebagai prestasi kerohanian mereka ya. Jadi Paulus tuh bunyinya, aku mau supaya kamu mengetahui kebenarannya gitu ya. Padahal mungkin orang-orang di Korintus itu merasa mereka udah jago ya, justru mereka jagonya gitu ya. Nah, fenomenanya ya di Korintus itu ya, ada kelompok yang menyombongkan diri sebagai berpengetahuan ya. Nah, tetapi kelompok yang berpengetahuan ini ya secara bersamaan antusias ya pada bahasa yang tidak dikenal ya, eh, yang disebut bahasa malaikat ya, bahasa roh ya. Nah, ini kalau di zaman modern di kita ya, kesannya kadang bertolak belakang ya. Gereja yang lebih intelektual ya, lebih rasional gitu ya, biasanya menganggap oh gereja-gereja yang berbahasa roh itu lebih emosional begitu ya. Jadi kayaknya berseberangan ya. Nah, tapi kalau di zaman modern, di kuno ya, zaman kuno ya, nggak pakai standar modern kita ya, ini tuh cocok ya karena di zaman kuno eh, orang kelompok yang berpengetahuan, mereka juga yang biasanya lebih menengah ke atas begitu ya, lebih berpendidikan, mereka mengklaim mereka itu bisa bahasa-bahasa yang lebih hebat ya, dalam hal ini bahasa malaikat ya, bahasa roh begitu ya. Jadi dalam konteks budaya kuno bicara dengan bahasa malaikat bisa dianggap cocok ya dengan orang yang dikaruniai iluminasi rohani dan kebijaksanaan. Ya, kalau kita di zaman modern kita rasa yang begitu itu emosional, terus yang lawannya kubu gereja yang lain itu intelektual, rasional gitu ya. Kalau di zaman kuno ini jadi satu, itu cocok ya. Nah, jadi fenomena bahasa roh ya di Korintus ini tampaknya berasal dari kelompok yang kuat ya, yang memang menengah ke atas, berpendidikan ya, mungkin juga kelas ekonomi yang lebih tinggi begitu ya, yang mengklaim mereka tuh punya pengetahuan khusus yang membedakan mereka dari kelompok yang lain ya. Nah, lalu bagaimana Pak, Paulus? saya mau tanya. Boleh. Langsung Bu, tanya. Jadi kan tadi Bapak bilang mohon naik ke atas, Pak, di kursornya dinaikin ke atas. Nah, turun Pak di bagian fenomena, paragraf fenomena Pak. Iya. Nah, berarti kan Bapak bilang di sini bisa dianggap cocok dengan orang yang dikaruniai iluminasi rohani dan kebijaksanaan, bla 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 bla. Itu berarti bahwa sebelumnya emang udah ada kelompok, maksudnya saya saya nggak baca kitab Korintus siapa sebelumnya. Maksudnya saya baca, saya nggak terlalu mengerti. Nah, jadi sebelumnya tuh ada kelompok yang udah bisa bahasa malaikat itu kah? Dan saya nggak mengerti. Iya, jadi Bagaimana, Pak? sebenarnya di Korintus itu ya. Udah, berarti yang bahasa malaikat itu udah kayak hal yang biasa aja sejak keturunan Roh Kudus gitu.
kita yang pernah baca yang soal makan daging ya di Korintus ya. Di situ itu juga kelihatan pertentangannya kan pertentangan antar kelas juga ya. Kelas orang-orang yang lebih ekonomi ke atas biasa makan daging karena mereka punya akses itu ya. Terus mereka biasanya bisnis dan lain sebagainya. Nah, mereka itu juga yang mengklaim diri berpengetahuan. Ya, karena kalau kita ingat di 1 Korintus 8 ayat 1 ya. Ini coba kalau saya share ya. Sebentar. Nih saya buka Sabda ya, terus coba kalau kita cari 1 Korintus 8 ayat 1 ya. Kita lihat bunyinya ayatnya adalah tentang daging persembahan berhala kita tahu semua mempunyai pengetahuan. Pengetahuan yang demikian membuat orang menjadi sombong, tetapi kasih membangun, gitu ya. Jadi ini pertentangan yang mirip ya. Yang berpengetahuan itu menganggap makan apa aja nggak apa-apa, ya karena kan kita di dalam Kristus udah bebas. Tetapi justru yang dari kelas yang lebih lemah itu merasa wah jangan-jangan itu kan kalau daging udah dipersembahkan kepada berhala ya kita apa boleh makan gitu ya. Kalau kita ingat pembahasan kita waktu itu soal makan daging itu tuh semacam itu ya. Jadi tampaknya di Korintus ya ini memang kota besar, kota perdagangan. Lalu ada orang Kristen di sana, ada yang memang dari kelas ekonomi menengah ke atas ya. Juga sahabat-sahabat Paulus yang kadang pinjemin rumah ya buat perjamuan kudus ya, buat pertemuan. Tapi ada kelompok masyarakat yang lebih menengah ke bawah, bahkan mungkin budak begitu ya. Nah, yang menengah ke atas ini, salah satu yang diklaim juga adalah mereka bisa berbahasa roh. Ya, karena memang orang yang berpengetahuan, berpendidikan, itu yang biasanya mengklaim punya kemampuan bahasa-bahasa lainnya, termasuk bahasa malaikat gitu ya. Jadi pertentangannya kembali muncul ya, tapi manifestasinya berbeda. Ini bukan persoalan makan daging yang bisa terkait persembahan berhala, tapi soal manifestasi bahasa roh. Ya, tapi pertentangan kelas sosial yang mungkin mirip ya, karena masih di 1 Korintus juga begitu. Mungkin menjawab ya, kenapa tiba-tiba jadi begitu problemnya ya. Coba kita lihat lagi ya, ini catatan kuliahnya ya. Nah, Paulus responsnya ya di 1 Korintus 12, dia mengetengahkan perumpamaan tentang tubuh. Ya, kalau kita ingat itu bagian itu terkenal ya. Apakah semua mata, apakah semua tangan, apakah semua kaki, begitu ya. Sehingga Paulus itu klaimnya adalah ya masing-masing orang diberi karunia yang berbeda-beda, begitu ya. Nah, perumpamaan tentang tubuh itu ya sebenarnya biasanya tuh dipakai yang normalnya perumpamaan tubuh itu biasanya dipakai untuk menekan kelompok yang lebih lemah ya dan menasihati mereka supaya tahu diri ya supaya nggak mengganggu ketenangan dengan berusaha menjadi lebih tinggi daripada yang seharusnya. Ya misalnya kalau zaman sekarang aja ya, kalau kita ngomong-ngomong soal anggota tubuh ya, kita akan bilang misalnya kita itu ditetapkan untuk jadi kepala, bukan ekor kan gitu ya. Sehingga sebenarnya kalau kita ngomong bagian badan semacam itu ya, kita tuh rasa kalau yang ekor ya, kamu jangan macam-macam. Ya, tetapi kita ini ditakdirkan untuk jadi kepala, begitu ya. Jadi sebenarnya di zaman kuno juga metafora tubuh itu ya, siapa yang ada di posisi mana itu untuk menegaskan siapa kedudukannya apa. Dan orang tuh harus tahu diri ya. Kalau kamu itu bukan kepala ya, kamu tangan, kamu kaki gitu ya, kamu tahu diri begitu ya. Nah, Paulus itu pakai perumpamaan tubuh itu dibalik. Ya, dia pakainya tuh bukan dengan cara yang tradisional semacam itu ya. Paulus itu malah menggunakan metafor tubuh itu untuk menunjukkan bahwa setiap anggota itu saling tergantung satu sama lain. Ya, dia bilang bagaimana kalau semua mata, kalau semua tangan ya nggak bisa kita hidup begitu ya di dalam tubuh Kristus ya. Nah, terus Paulus juga nyebut ya, malahan justru anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan.
Ya, dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, ya kita beri penghormatan khusus. Dan terhadap anggota yang tidak elok, ya kita berikan perhatian khusus, yaitu 1 Korintus 12 ayat 22 sampai 23 ya. Nah, anggota tubuh yang tidak elok ini LAI ya, pakai kata tidak elok ya. Ini di bahasa aslinya, ini kalau kita baca ini askemon ya, shameful ya. Ini kemungkinan menunjuk kepada organ seksual. Ya, jadi kepada anggota tubuh yang memalukan begitu ya. Makanya organ seksual kita kan juga disebutnya kemaluan begitu ya. Nah, kita justru beri perhatian khusus. Begitu ya kata Paulus ya. Jadi Paulus tuh justru pakai metafor ini ya, dibalik ya. Oke, kalau kita di dalam tubuh Kristus itu ada yang lemah, ya kita tuh sebagai tubuh Kristus harus kasih perhatian khusus. Ya, bukan bukan sebaliknya ya, yang berpengetahuan, yang bisa bahasa-bahasa hebat itu malah menindas, menekan yang lemah. Begitu ya. Nah, jadi di dalam metafor Paulus itu ya, yang kelihatan lemah seperti tangan dan kaki justru mempunyai fungsi khusus yang tidak dapat dilakukan anggota tubuh yang kelihatan lebih terhormat, lebih tinggi ya, mata dan kepala itu yang kelihatan lebih terhormat ya. Dan kepada golongan yang merasa tinggi dan terhormat ini Paulus mengarahkan tegurannya. Ya. Jadi kita tuh zaman sekarang ya kalau pikir problem denominasi ya, terus berantem-berantem denominasi ya. Biasanya kita mungkin nggak membaca semacam pertentangan kelas ini ya, sebenarnya terjadi di Alkitab. Ya jadi orang yang mengklaim saya tuh lebih tinggi dari yang lain ya, dan kadang-kadang pertentangan denominasi itu nuansanya gitu ya. Saya ini penguasa kebenaran, denominasi yang lain itu semua sesat gitu ya. Atau saya ini yang memang dipimpin roh, ya gereja yang lain nggak dipimpin Roh Kudus begitu ya. Jadi nuansa pertentangan denominasi itu selalu semacam itu ya. Ada kelompok yang merasa lebih tinggi dari yang lain, lalu mengklaim bahwa yang lain itu lebih rendah dan harusnya ikut saya, gitu ya. Nah, nuansa yang kayak gitu itu biasanya di dalam pertentangan denominasi modern kita tuh nggak sadar akan nuansa itu. Biasanya karena yang dipertengkarkan itu biasanya cuma doktrin mana yang benar, gitu ya. Tapi sebenarnya selalu di dalam setiap pertengkaran denominasi seringnya ada yang merasa lebih tinggi, lebih elit, ya terus menekan yang lain, ya yang dianggap tuh lebih lemah, lebih shameful, lebih memalukan, lebih sesat dan seterusnya. Ya dan di Korintus sebenarnya terjadi juga hal-hal semacam itu. Ya dan jawaban Paulus ya terhadap problem di Korintus adalah salah satunya lewat metafor ini. Ya, kamu jangan pikir kepala atau mata itu lebih terhormat ya dan semua harus ikut kamu. Ya, justru kepada anggota yang lebih lemah kita beri perhatian khusus. Gitu ya. Nah, sampai situ dulu kali. Ada komentar? Ada pertanyaan? Oke. Oke. Nah, jadi sebenarnya kalau kita lihat cara Paulus ya mendekati problem soal denominasi ya, dia tuh nggak cuma sekedar ini doktrinnya apa yang benar, nggak gitu ya cara dia mendekati tugas teologisnya dia ya. Dia akan lihat misalnya siapa yang kena bully sebenarnya, terus dia belain yang lemah. Ya karena kemungkinan dia terinspirasi oleh Yesus ya. Yesus itu berinkarnasi ya, hidup di tengah-tengah manusia yang lemah ya, mengidentifikasi diri sebagai yang lemah begitu ya. Dan Paulus itu karena berjumpa dengan Kristus yang semacam itu ya, dia meyakini kalau hidup di dalam tubuh Kristus juga harus seperti itu ya. Sehingga cara dia berteologi juga semacam itu. Ya. Nah jadi Paulus memakai metafora tubuh ini ya, bukan cuma sekedar sebagai semacam perumpamaan yang berguna gitu ya. Tetapi karena memang mengimani bahwa orang Kristen sudah masuk ke dalam persatuan dengan Kristus yang menjadi satu tubuh. Ya, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh. Dan kita semua diberi minum dari satu roh. Begitu ya, ini juga munculnya kalimat ini di 1 Korintus 12 ayat 13 ya. Jadi di tempat yang ada pertengkaran denominasi itu ya. Nah, seringkali ya kalau kita bertengkar denominasi, tampaknya ya orang Kristen tuh suka nggak menyadari ya bahwa
atau menganggap kurang gitu penting ya, bahwa kita itu sebenarnya satu tubuh Kristus. Ya, oke lah setiap denominasi ada hal khusus yang spesifik yang diwarisi di dalam tradisinya ya. Tetapi bahwa kita tuh satu tubuh Kristus, kalau kita dibaptis dalam nama Yesus begitu ya, itu kita sebenarnya menjadi bagian dari satu tubuh. Ya, terus kalau satu denominasi merasa lebih tinggi dari yang lain, kita tuh lagi mengingkari ya kenyataan bahwa kita tuh sebenarnya satu tubuh Kristus. Orang Katolik ya lebih baik ya di dalam hal ini ya, karena buat mereka semua dari Roma, strukturnya jelas ya. Memang ada paroki yang berbeda-beda ya, tetapi setiap minggu khotbahnya mereka ayatnya dari mana aja, seluruh gereja Katolik sama, begitu ya. Mungkin orang Katolik itu lebih bisa ya menghayati bahwa kita tuh satu gereja, satu tubuh Kristus itu mungkin mereka lebih kuat sih daripada kebanyakan orang Protestan. Kalau orang Protestan tuh berantem-berantem ya. Bahkan di dalam zaman kita harus lockdown semacam ini, kan pertengkaran denominasi itu kemarin munculnya justru di dalam masa yang seperti ini ya. Terus kita jajan khotbah, ya, oh ini dari sana kebaktiannya lebih bagus daripada yang ini begitu ya. Terus ada orang-orang di online itu yang sampai puluhan ribu yang dengerin khotbahnya. Ada yang lain yang pendengarnya lebih sedikit ya. Terus jadi seolah-olah gereja Kristen itu saling berkompetisi ya, justru di tengah-tengah pergumulan kita selama COVID-19 ini begitu. Nah, jadi fakta kesatuan tubuh Kristus itu mungkin kita sering tidak perhatikan dengan sungguh-sungguh ya, padahal Paulus ini di bagian ini sangat menekankan hal ini ya. Pak, saya mau nanya. Iya, Bu. Kan tadi Pak Ihan bilang Paulus tuh sangat menekankan bagian ini gitu, dan saya pun yang nggak ada latar belakang teologi apa-apa, hanya bekal pelayanan mahasiswa, pas mendengar ini sudah cukup paham bahwa ternyata denominasi itu adalah dimetaforakan sebagai satu tubuh, artinya tidak seharusnya terjadi perpecahan gitu. Tapi kenapa fenomena yang terjadi sekarang itu para pemuka-pemuka agama di suatu denominasi yang sudah expert lah. Kan mereka harusnya udah belajar dong kitab Korintus dan sudah membaca dong metafora Paulus yang menurut saya sih nggak begitu sulit sih untuk, ya nggak ada perpecahan aja kan intinya. Nah, tapi kenapa mereka masih berespon bahwa denominasi mereka harus lebih baik dari denominasi yang lain? Karena menurut saya pengaruh yang terbesar dalam pemecahan konflik denominasi ini adalah terletak pada pemimpin gerejanya gitu, yang dimana ketika dia bilang denominasi kita lebih kuat dan denominasi mereka sesat, anak buah jemaatnya itu kan akan melihat pemimpinnya kan, dan ya akhirnya mereka pun mengikutinya gitu. Sekian. Keren. Iya, jadi kenapa ya kok pemuka agama bukan yang nggak pernah baca Alkitab gitu ya, pendekatannya demikian ya di dalam menyikapi denominasi ya. Saya rasa kalau ditanya ya, maka setiap orang di setiap denominasi itu meyakini bahwa di dalam denominasinya dia punya kebenaran-kebenaran yang hakiki yang dia warisi di dalam tradisinya itu ya. Dan mereka akan merasa mereka memang membela kebenaran sih. Ya. Itu yang membuat problemnya jadi rumit dan sulit ya. Demikian juga kemungkinan yang terjadi di Korintus ya. Yang bertengkar pasti yang bisa mengklaim kita ini berpengetahuan, mempunyai bahasa malaikat dan lain sebagainya juga bukan mungkin kelas budak ya, budak Kristen di Korintus begitu ya, itu juga pemimpin-pemimpin agamanya. Makanya persoalan di Korintus tuh buat Paulus jadi sangat sulit ya. Bahkan kan kalau di 1 Korintus 3 ada yang mengklaim kita ini golongan Paulus, golongan Apolos, golongan Yesus lagi ya. Jadi ini tuh fenomenanya sama ya, ada petinggi-petingginya ya yang diidolakan begitu ya. Dan kemungkinan Paulus tuh kalau khotbah sih kurang gitu
hebat ya. Mungkin Apolos tuh lebih hebat kali ya waktu khotbah ya. Kalau di Kisah Para Rasul kan kalau kita lihat Paulus kalau khotbah ada yang ketiduran terus jatuh terus mati ya. Itu ya. Jadi mungkin agak bosen ini ya Paulus terus dia berjam-jam lagi ngomongnya gitu ya. Wah kalau Apolos mungkin berapi-api ya, sangat menginspirasi dan lain sebagainya ya. Sehingga ada kelompok-kelompok itu ya. Nah setiap kelompok itu mungkin merasa mereka membela kebenaran sih. Ya jadi kalau pertanyaannya kenapa, ya ya persoalannya sering dijustifikasi dengan bahwa ini kita memang yang paling benar. Ya tafsir kita terhadap Alkitab ini yang memang paling benar gitu. Nah tapi apapun yang terjadi di Korintus ya, Paulus tetap tegesinnya ini ya bahwa kita itu telah dibaptis menjadi satu tubuh Kristus ya, itu yang bikin susah ya. Dan seberapapun orang itu mengidolakan Apolos ya, kalau kita baca di 1 Korintus ya, Paulus tuh nggak pernah jelek-jelekin Apolos loh. Ya, nggak pernah dia. Karena yang dia bilang di 1 Korintus 3 malah adalah ya ada yang menanam, ada yang menyiram ya. Baik Apolos maupun Paulus kita sama-sama hamba Tuhan. Ya, tapi yang memberi pertumbuhan itu ya dari Tuhan ya, pekerjaan Roh Kudus begitu ya. Sehingga Paulus itu menunjukkan kerendahan hati ya, walaupun pasti ajarannya ada perbedaan mungkin ya dengan yang menjadi tekanan oleh Apolos dan lain sebagainya ya. Dia rasa setiap denominasi dan setiap kelompok itu memang sama-sama juga berdoa, sama-sama berusaha mengerti tuntunan Tuhan ya di dalam situasinya saat itu ya. Kalau kita baca 1 Korintus dia nggak pernah ya jelek-jelekin kelompok yang lain ya. Tentu dia akan insist ya ajaran-ajaran dia ya bahwa begini harusnya ikut Yesus begitu ya. Salah satunya di 1 Korintus 12 ini. Tapi dia nggak jelek-jelekin denominasi yang lain ya. Walaupun Paulus sih bukan yang eee, kadang-kadang dia pakai kata-kata yang keras juga ya di surat-suratnya ya. Anjing lah, apa, utusan iblis lah, apa ya, dia bukan orang yang apa, eee, ragu-ragu untuk pakai kata-kata keras itu ya kalau kalau dia rasa itu diperlukan begitu ya. Tapi dia nggak jelek-jelekin denominasi yang lain sih, kelompok Apolos atau even yang mengaku kelompok Yesus atau apa gitu ya. Nah jadi, di sini ya ada satu pertanyaan ya. Jadi sebenarnya soal tubuh Kristus itu ya, buat Paulus itu apakah itu semacam satu metafor aja ya, satu analogi, satu perumpamaan ya, atau satu kenyataan? Ini ada satu teolog ya, Richard Hayes ini menjawab ya, buat Paulus ya, satu tubuh Kristus itu adalah memang metafor, tapi juga sekaligus kenyataan. Ya karena ada satu mystical reality, ya ada realitas yang mystical begitu ya, yang spiritual bahwa kita itu kalau kita ambil baptisan, ya kita dibaptis ya, masuk ke dalam satu tubuh Kristus atau kita ambil perjamuan kudus ya, itu kita satu tubuh. Secara real, realitasnya kita satu tubuh. Sehingga kalau kita berantem-berantem denominasi ya, itu artinya memang kita satu tubuh terus saling berantem. Terus merasa yang satu lebih tinggi dari yang lain ya, seperti metafora ini, tapi kenyataannya juga begitu. Ya. Jadi kata Richard Hayes ya, certainly body of Christ is a metaphor. Just as certainly Paul believes that this metaphor illumines the truth about the church union with and participation with Christ. Jadi kita tuh benar-benar dipersatukan dengan Kristus ya, kalau kita memang orang Kristen ya. Dan yang kita berantem-berantem itu semua saudara seiman kita. Gitu. Ya. Nah itu yang kita sering lupa ya, karena kita rasa yang berantem-berantem itu ya mereka utusan iblis lah atau apa gitu ya. Tapi enggak, itu saudara seiman. Gitu ya. Dan Paulus itu walaupun suasana di Korintus panas, nggak pernah ya kehilangan perspektif ini ya, bahwa kita tuh sebenarnya sama-sama satu tubuh Kristus. Gitu ya. Nah jadi buat Paulus tubuh Kristus adalah sebuah metafor namun juga sekaligus sebuah realitas iman. Karena kita semua telah dibaptis ke dalam satu tubuh, minum dari satu roh. Tidak layak kalau satu kelompok merasa lebih tinggi secara rohani daripada yang lain. Tidak juga kalaupun mereka berbicara dalam bahasa malaikat. Ya. Nah sehingga kalau kita masuk ya ke dalam 1 Korintus 13 ya, ini ayat yang disukai sekali dan biasa dikutip kalau pernikahan ya, tentang kasih.
Ya. Eh, jadi di 1 Korintus 13 ayat 1 ya, justru Paulus itu bilang, walaupun seseorang berbicara dalam bahasa malaikat sekalipun, kalau dia tidak mempunyai kasih, maka dia hanyalah gong yang berisik dan simbal yang gaduh, begitu ya. Kasih adalah obat Paulus terhadap racun perpecahan di Korintus. Kasih tidak membusungkan dada, ya ini kata yang dipakai ini fusiotai ya, puffed up ya. Kasih tidak menyombongkan diri ya. Kasih juga menutupi segala sesuatu, percaya segala sesuatu, mengharapkan segala sesuatu, sabar menanggung segala sesuatu ya. Ini ayat 7 ya. Nah, ini tidak berarti bahwa kasih membuat orang mempunyai sikap percaya yang bodoh ya. Dia tetap bisa kritis ya. Jadi maksudnya di dalam setiap diskusi perbedaan denominasi atau apa, ya boleh ya secara kritikal mempertanyakan, menjawab ya, mengkritisi ya. Nah, tetapi buat Paulus ya, tidak ada batas dalam kesabaran, kepercayaan dan pengharapannya ada dalam kasih ya. Jadi sulitnya ya adalah gimana ya caranya ya kalau di dalam perbedaan denominasi itu kita berbeda pendapat, tetapi kita itu selalu tahu ya bahwa lawan debat kita ya atau lawan atau teman diskusi kita ya kalau kita mau pakai kata teman daripada lawan ya, itu ya saudara seiman juga ya, dan the whole point dari seluruh interaksi ini adalah bagaimana ini bisa helping kita bersama-sama tumbuh ya. Bagaimana kalau saya berinteraksi dengan dia, saya itu menolong, kalau kita anggap kita yang lebih tinggi ya, bagaimana kita bisa menolong dia supaya dia lebih bertumbuh. Begitu ya, kalau memang kita lebih tinggi. Ya, tapi jangan-jangan di dalam interaksi itu jangan-jangan kita yang bertumbuh ya. Karena teman diskusi kita itu menunjukkan sisi yang lain ya dari bagaimana mengikut Kristus itu. Ya. Nah, gimana? Ada komentar dulu atau pertanyaan sejauh ini? Ya, Paulus oke nggak Paulus? Paulus sih suka naik darah juga sih ya. Dan mungkin orang-orang yang marah-marah ya kalau di dalam pertengkaran denominasi itu memakai Paulus untuk menjustifikasi marahnya mereka. Ayo lihat Paulus aja sering marah-marah ya. Jadi saya berhak ya marah-marah kayak gitu ya. Terutama kalau lawan denominasi yang lain gitu ya. Tapi Paulus tulisannya di 1 Korintus 12 kayak gini. Ya, jadi Paulus itu mungkin menyimpan sisi-sisi yang kita mungkin kurang menyadari ya, terutama kalau kita lebih suka cari berantem ya di dalam relasi antar denominasi gitu. Ya. Aku mau memberikan pendapat. Iya, boleh Bu. Jadi kalau dari aku sebenarnya melihat fenomena yang sekarang, apalagi yang waktu itu sempat muncul dan sempat viral juga dari kedua denominasi ini yang besar juga dan mewakili gereja yang besar juga dua-duanya. Rasa-rasanya sih memang apa ya, pada dasarnya harus kembali lagi kepada kerendahan hati gitu kali ya. Jadi aku percaya, maksudnya Paulus juga secara konsisten mengedepankan soal yang tadi, yang soal tidak menyombongkan diri, tetapi apa sih, kayak punya kerendahan hati. Nah, kemarin itu aku juga dengar khotbah sebenarnya, eksposisi Filipi 2, 1-4, ya kita udah familiar lah ya dengan ayat itu. Walaupun Filipi belum bukanlah satu jemaat yang udah sama kayak Korintus yang udah bertengkar kayak gini, tapi kan setiap orang tetap pasti punya kayak kecenderungan untuk menyombongkan diri gitu. Jadi kayak aku lihat memang ini adalah natur dosa yang memang terus dibawa oleh setiap orang. Jadi akan selalu merasa diri benar, dan ketika kita lebih di satu ranah tertentu, ya kita cenderung akan merendahkan yang lain. Jadi kayak yang aku lihat mungkin dengan situasi dan fenomena yang sekarang, rasa-rasanya ini adalah fenomena yang sebenarnya bukan fenomena yang baru. Balik lagi kayak pengkhotbah bilang,
tidak ada sesuatu yang baru sebenarnya di bawah matahari, dan aku lihat ya memang benar ya, nggak ada sesuatu yang baru, karena sama aja ini dari dulu sampai sekarang dan mungkin akan sampai seterusnya kayak akan kayak gini gitu. Cuman itu ya, rasanya kasih itu yang sangat diperlukan sebenarnya. Aku lihat ada satu denominasi yang menonjol dan sangat mengedepankan doktrin, tetapi juga tidak cukup rendah hati untuk mengajarkan yang satunya. Sedangkan denominasi yang satunya lagi udah mungkin merasa butuh untuk mendapatkan itu, tetapi tidak cukup rendah hati untuk belajar juga gitu. Jadi sama-sama tidak memiliki kerendahan hati gitu. Makanya terkesan kayak kita tuh terpecah-pecah. Makanya balik lagi ke Kristenan akhirnya cukup menjadi batu sandungan bagi orang-orang yang tidak percaya, bahkan untuk kalangan ateis, karena akhirnya seakan-akan kita menjadi dua kubu gitu. Makanya aku pikir sesuatu sih ya ini, maksudnya apa ya, kayak sesuatu hal yang memang perlu untuk kita concern juga. Maksudnya apalagi di kampus kan kita sebenarnya interdenominasi, jadi bisa sebenarnya untuk memberikan percikan-percikan penyatuan itu kembali gitu. Iya. Thank you Bu Ekin udah komentar. Teman-teman yang lain apa ada yang punya komentar, mau menyetujui atau menyanggah? Salah satu masalah ya yang muncul adalah kalau kita dengan cepat ya bilang bahwa ini hamba-hamba Tuhan ini yang senior ini nggak punya kerendahan hati ya. Waduh, susah juga ya. Jadi ini Iya betul Pak. Susah juga sebenarnya. susah juga ya. Mereka bukan nggak tahu Alkitab ya. Mereka juga udah puluhan tahun ya melayani ya dengan setia ya. Jadi saya sih nggak akan cepat-cepat juga mengklaim semacam itu ya. Terutama kalau lihat Paulus juga ya di 1 Korintus ya, kembali dia nggak mengklaim ya bahwa ini Apolos nggak ada kerendahan hati nih, gimana sih kelompoknya dia gitu ya. Wah kalau kayak gitu nggak selesai ya kali persoalan di Korintus begitu ya. Nah jadi Paulus tuh nggak memilih ya untuk melakukan labeling ya terhadap siapapun ya, kelompok manapun, karena mungkin ya Paulus itu bisa melihat realitas yang lebih besar ya, bahwa kalaupun ya ada kelompok lain yang ya menurut anggapan kita doktrinnya kacau banget sih gitu ya, atau kehidupan gerejanya kok gitu ya, kering banget sih gitu ya, itu pun tidak terlepas ya dari pemeliharaan Tuhan yang sempurna itu ya, mengizinkan segala hal ini terjadi ya. Tapi yang penting ya di dalam pikiran Paulus ya tampaknya bagaimana kita menghidupi itu ya dan saling membangun ya supaya kita sama-sama bertumbuh di dalam tubuh Kristus itu. Ya jadi concernnya Paulus tuh lebih ke arah gimana sih kita bisa membangun yang lain ya. Katakanlah yang lain tuh nggak sesuai ya dalam pandangan kita ya. Tapi jangan-jangan kita yang salah ya. Tapi yang lebih penting bukan cari siapa yang benar ya dan menegaskan membela kebenaran itu ya. Karena mungkin Tuhan nggak perlu kita bela ya. Tetapi bagaimana kita bisa bertumbuh bersama ya. Tampaknya concernnya Paulus tuh begitu. Nah, jadi soalnya ya, ini fokus Paulus ya pada kasih ya. Itu concernnya adalah untuk membangun yang lain. Ya jadi misalnya ya setelah bagian yang 1 Korintus 13 itu yang sangat terkenal tentang kasih yang sering dikutip di pernikahan padahal bukan tentang pernikahan itu ya. Itu di 1 Korintus 14 balik lagi ya kepada masalah bahasa roh ini ya. Dan kembali ya Paulus itu di dalam nasihat-nasihatnya itu kelihatan concernnya ya. Paulus misalnya lebih menganjurkan bernubuat ya dibandingkan berbahasa roh ya. Karena buat dia concernnya adalah siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia, ia membangun, ia menasihati, ia menghibur. Ya, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Ya jadi kayaknya ya bagian yang ini itu membocorkan ya semacam concern utamanya Paulus ya. Jadi
nggak usah terlalu ribut ya, siapa yang benar, siapa yang salah ya. Ya oke lah ya, orang-orang yang memang berpengetahuan di Korintus, memang pendidikannya lebih tinggi, memang juga bisa berbahasa roh ya, karena Paulus juga bilang bahwa dia juga berbahasa roh ya. Dia nggak mempersalahkan itu semua ya. Tetapi bagaimana kamu di dalam hidup, di dalam tubuh Kristus itu lebih berpikir bagaimana membangun yang lain gitu ya. Kalau bisa kamu bernubuat ya, karena kamu itu jadi menasihati, membangun, menghibur ya, itu semua lebih berguna ya buat tubuh Kristus yang lain gitu ya. Jadi kelihatan nih, ketahuan nih Paulus nih concern-nya tuh semacam itu ya di dalam sikapnya dalam pertentangan yang terjadi di Korintus ya. Nah, jadi worship Kristen ya, apapun gaya yang kita yakini dan kita ikuti ya, itu bukan formalitas yang kaku atau kekacauan yang gila ya. Paling sedikit Paulus di dalam suratnya bilang hal itu ya. Jika jemaat di Korintus mengklaim bahwa inspirasi roh menyebabkan antusiasme rohani yang tidak terkontrol ya, Paulus akan menyanggah itu. Ya, apalagi jika ekspresi karunia roh digunakan untuk menyombongkan diri terhadap saudara yang lain ya. Karunia nabi takluk kepada nabi-nabi sebab Allah tidak menghendaki kekacauan tetapi damai sejahtera ya. Itu yang dikatakan di 1 Korintus 14. Nah, di sisi yang lain ya, banyak juga gereja melupakan bahwa yang dibicarakan Paulus di sini tetap adalah gereja yang karismatis. Ya, artinya gereja yang karismatis adalah yang hidup dipimpin oleh roh, yang menggunakan karunia-karunia roh untuk membangun sesama. Ya, kembali Richard Hayes ini ya di dalam komentarinya itu menantang kita untuk berpikir begitu. Ya, memang ada yang nggak suka ya sama gereja-gereja yang karismatik ya. Nah, tetapi Hayes itu bilang ya, churches in the Pentecostal tradition and communities that have experienced charismatic renewal have recovered such gifts as an integral part of Christian worship and ministry. These manifestations of the Spirit have particularly characterized the rapidly expanding churches of the Third World. In many churches, however, perhaps most churches in the historic Protestant traditions, Richard Hayes itu bukan dari kalangan karismatik, ya dia dari kalangan metodis, ya. Nah, tapi dia melihat kelompok karismatik ya, bahwa gereja-gereja karismatik memang sudah mewarisi ya tradisi itu ya, pekerjaan Roh Kudus itu ya, yang gereja Protestan pada umumnya ya, ini kata Richard Hayes ya, such phenomena are unknown and may be perceived as threatening. Dianggap mengancam ya fenomena semacam itu oleh gereja Protestan pada umumnya ya, termasuk gerejanya dia ya yang metodis ya. Nah, tapi Hayes itu bilang, any community committed to taking Paul's vision for the church as a model for its life will have to ask seriously whether 1 Corinthians 12 does not summon us to open ourselves more radically to the possibility of such manifestations of the Spirit in our midst. Ya, jadi kalau kita menganggap visi Paulus itu memang menjadi model ya buat pertumbuhan gereja kita ya, maka kita harus secara serius, kata Richard Hayes, mempertimbangkan apakah gereja yang semacam itu manifestasi rohnya di 1 Korintus 12 dan 1 Korintus 14 itu, kita tuh harus open ya terhadap kemungkinan manifestasi roh yang semacam itu. Ya. Jadi saya menulis di lecture note saya ini terhadap komentarnya Richard Hayes ya. Fakta yang tidak terbantahkan adalah bahwa gereja karismatik adalah gereja yang paling pesat perkembangannya di Afrika, di Asia, bahkan di China. Ya, di China itu gereja itu ditekan, kadang-kadang di bredel begitu ya, cuman gereja yang resmi negara yang dibiarkan tumbuh begitu ya. Nah, gereja yang di bawah tanah itu kebanyakan nuansanya karismatik. Ya, di Afrika juga gitu, yang setiap hari penuh penderitaan, penuh kesulitan hidup, kematian begitu ya. Gereja karismatik itu bicara tentang kesembuhan ya, tentang karunia roh ya, tentang perlindungan Tuhan begitu ya. Itu real sekali berbicara ya kepada komunitas di Afrika begitu ya. Dan Hayes itu menantang kita untuk berpikir serius ya, membuka diri terhadap pekerjaan Tuhan yang masih aktif bekerja dengan roh yang sama. Ya, seperti visi Paulus di 1 Korintus 12 juga di tengah-tengah gereja kontemporer kita.
gitu ya. Jadi segitu aja ya materi kita. Silakan teman-teman kalau ada komentar. Saya Ya, mau tanya, boleh nggak Pak? boleh ya. Ada Bucel Bapak sama boleh Bu. naik ke bagian yang tadi. Yang mana Bu? Ah, nah, naik lagi Pak. Naik lagi satu paragraf di atas ini Pak. Baru kuliah. Yang mana nih? Atau tanya Nah, aja Bu, oke. soal apa? Juli, Bu. Oh, tadi apa sih namanya nih? Jadi kan tadi kan kalau nggak salah Paulus yang mengenai nubuat dan bahasa roh, Pak. Oh, nubuat dan bahasa roh. Boleh saya? Yep, yang paragraf mengenai nubuat dan bahasa roh. Nah ini. Itu kan bukannya berarti Paulus juga udah ambil ini Pak, ambil sisinya dia. Maksudnya kan dia bilang saya berkata-kata dengan bahasa roh, ia Ya Bu Cey, putus-putus nih. Diulang Bu Cey. Hilang. Putus-putus Bu Cey, koneksi internetnya. Paulus. Buce kembali ke studio. Halo Buce. Pak, dengar Pak. Iya. Ya Bu, gimana Bu? Paulus sudah ya, mengambil tadi bagian sempat posisinya. keputus ya, maaf. Iya, Paulus, saya rasa malahan Paulus mengambil posisinya. Dia lebih pro kepada orang-orang yang bernubuat, soalnya kan secara bahasa Indonesia, kalau saya terjemahkan lagi dalam pikiran, maksudnya saya terjemahkan lagi menurut versi saya, lebih kepada Paulus tuh condong kepada orang-orang yang bernubuat dibanding orang-orang yang berbahasa roh. Atau seperti apa? Betul ya, jadi di dalam nasihat ini ya, dia bilang lebih baik kamu bernubuat. Ya, kalau kamu berbahasa roh mungkin kamu harus minta karunia bernubuat juga, begitu ya. Karena tapi kenapanya itu yang jadi menarik ya dan jadi penting buat Paulus. Karena Paulus itu melihat ya, kalau orang bernubuat ya, ia tuh berkata-kata yang bisa dimengerti oleh orang lain, lalu dia tuh membangun, menasihati, terus menghibur. Ya sehingga yang lebih penting buat Paulus adalah sebenarnya ya di dalam interaksi itu kalian tuh jangan asik sendiri ya, melainkan bagaimana kalian bisa membangun sesama yang lain di dalam tubuh Kristus juga. Jadi itu poin utamanya Paulus sebenarnya. Buat itu bukannya berkaitan, bukan hanya tentang profesi kan Pak? Setahu saya yang dibilang sama Paulus ini lebih kayak bagaimana tentang pengajaran tentang Kristus itu. Aku yang saya tahu sih seperti itu ya. Jadi bukan serta-merta soal kayak profesi yang kita bayangkan yang oh iya saya bernubuat beberapa tahun. Iya tentang kayak gitu-gitu. Iya, jadi begitu Bu Ekin pakai kata profesi ya, sebenarnya juga udah ada semacam bayangan tertentu ya bahwa profesi itu dianggap sebagai ramalan, gitu ya. Biasanya sih orang mengertinya gitu ya, bahkan mungkin di gereja-gereja karismatik juga, saya bernubuat gitu ya, kamu nanti akan apa begitu ya. Jadi biasanya spektrum pemahaman kita terhadap bernubuat itu hanya terbatas kepada semacam ramalan gitu ya. Nah, tapi tampaknya memang yang dimengerti Paulus ya lebih luas dari itu ya. Karena bahasa aslinya ya juga revelation itu ya, bernubuat ya, itu ada nuansa menyingkapkan. Ya jadi seperti juga tradisi nabi-nabi perjanjian lama ya, baik nabi ataupun rasul ya, itu semacam mereka itu melihat, ya mereka pelihat-pelihat Allah begitu ya. Mereka melihat kenyataan, apa sih sebenarnya yang sedang dikerjakan Allah ya di dalam gerejanya ya, di dalam jemaat Tuhan. Lalu mereka menyingkapkan hal itu ya. Bahkan kalau pengertiannya semacam ini kita bisa lihat ya, yang Paulus sedang lakukan di 1 Korintus 12 ini juga adalah sedang menyingkapkan
ya kenyataan apa sih yang terjadi sebenarnya di dalam pertentangan ada orang-orang yang berbahasa roh di 1 Korintus 12 itu yang mungkin memaksakan ya insist bahwa harus macam itu begitu ya kalau ikut Tuhan dan seterusnya ya. Lalu Paulus ini sedang menyingkapkan ya bahwa yang lebih penting sebenarnya adalah saling membangun ya bahwa kita ini sebenarnya satu tubuh Kristus ya bahwa tidak ada di dalam tubuh Kristus itu yang satu lebih utama daripada yang lain ya. Jadi ini penyingkapan yang Paulus ini sedang nyatakan ya dan akhirnya pewahyuan ini yang Paulus tuliskan menjadi kita warisi ya di dalam kanon kita menjadi Alkitab. Ya, jadi menyingkapkan dari firman Tuhan ya dan kebenaran Tuhan itu kepada jemaat itu juga dimengerti orang sebagai bernubuat sebenarnya. Begitu ya. Tetapi poinnya Paulus adalah bukan kepada karunia ada yang lebih tinggi dari yang lain ya, tetapi purpose-nya ya, kalau kamu bernubuat ya kamu membangun yang lain gitu ya. Tampaknya itu lebih berguna ya buat jemaat daripada kamu berbahasa roh karena cuma membangun diri sendiri. Begitu bahasa yang dipakai Paulus. Ya, ya mudah-mudahan itu menolong pemahaman kita sedikit ya. Bu Cel tadi mau nanya tuh Bu. Masih ingat gak pertanyaannya? Angie punya pertanyaan, tapi aku lebih ke tanggapan aja sih dari materi kita. Jadi mungkin kenapa kita sering clash satu dengan yang lain, karena yang pertama itu banyak orang yang nggak mau mencoba mengerti secara penuh gitu loh Pak. Maksudnya kalau bicara tentang misalnya denominasi reform, apa sih itu reform? Wah ini udah mulai sebut merek nih ya. Ya misalnya, kan orang cuma tahu reform misalnya terlalu kaku atau lagu him. Jadi udah ada stigma-stigma dan generalisasi. Kalau kita bicara tentang karismatik, bahasa roh, emosi, atau mujizat, KKR penyembuhan, teori kekayaan apa sih itu? Kemakmuran, gitu kan. Kalau bicara tentang gereja daerah, misalnya HKBP, Gemim, dan sebagainya, oh itu terlalu praktikal, itu nggak ada teologinya, cuma praktikal. Jadi orang sudah terbiasa dengan hal-hal yang begitu tanpa mau belajar gitu, kayak apa sih maksud karismatik gitu. Kayak tadi kan harusnya karismatik adalah gereja yang dipimpin oleh roh dan bagaimana karunia-karunia roh itu saling membangun. Nah, kalau misalnya itu yang didengungkan, harusnya lebih gimana ya, lebih membangun sih gereja-gereja. Tapi sayangnya sekarang pengajarannya atau yang tersiar di masyarakat itu ya malah yang tidak baiknya gitulah. Terus ya menurut aku sih sebenarnya kita di zaman, maksudnya kita yang kaum muda harusnya menjadi ini ya, kayak bisa lebih baik lah dari generasi kita menurut aku. Karena mungkin kita bisa udah lebih terbuka, terus akses ya toleransinya juga lebih baik, akses terhadap informasi dan mau belajar dan sharing, saling mendengar itu mungkin bisa lebih baik gitu kan. Jadi ya harusnya generasi kita tuh tidak lebih buruk ya, tapi bisa lebih menghargai tanpa meninggalkan esensi kebenaran itu sendiri gitu. Itu sih kalau menurut aku. Karena sampai kiamat kayaknya nggak akan selesai sih. Maksudnya nggak akan, maksudnya tidak akan damai gitu loh. Secara denominasi ya, tapi it's okay asalkan kita gimana ya, lebih baik aja sih gitu. Saya mau menambahkan Pak buat Rachel dari Ella nih langsung unmute. Ya silakan. Tiba-tiba keingat Pak, ternyata denominasi ini tuh menentukan pekerjaan juga Pak. Jadi, iya. Ya, jadi terbuka ya kita semua kan kita milenial dan Pak Ihan yang sangat dekat dengan milenial memiliki pemikiran terbuka. Jadi ya beberapa teman saya juga rekan kerja saya sering cerita-cerita ternyata kalau misalnya perusahaan A
Misalnya dia lebih condong ke denominasi A, ya posisinya akan lebih cepat naik, dia akan lebih cepat diterima saat interview. Kemudian nanti di interview dia ditanyakan misalnya tentang dia gereja di mana, itu bakal mulus gitu perjalanannya. Bahkan ya saya juga merasakan gitu waktu ini kayak, oh gereja di mana? Jadi kayak langsung, harus jawab gereja mana nih? Ya, emang kalau gereja saya kan ya seperti yang kita ketahui bersama ya, Gemim kan. Tapi mungkin ada beberapa orang di tempat kerja yang mungkin denominasinya beda gitu. Apalagi kalau misalnya bos kita sama kita tuh denominasinya beda gitu. Jadi kayak, gimana nih guys? Gitu kan. Terus ada juga yang pernah juga saya dengar sharing, nggak tahu sih ini benar atau enggak, tapi menurut saya benar. Jadi waktu akan naik jabatan, jadi ada 2 orang gitu, yang satunya nggak jadi naik karena denominasinya berbeda gitu dengan tempat yang dia kerja gitu. Ternyata zaman sekarang juga lebih bervariatif ya. Selain di pekerjaan juga menurut saya di dalam urusan pernikahan juga berdampak karena kita juga harus menahan mulut, bukan menahan, harus menutup telinga rapat-rapat dari cibiran dan gibahan tetangga ya. Misalnya saya di Gemim ya, apalagi misalnya keluarga saya, misalnya papa saya penatua di gereja, kemudian saya aktif misalnya di mana-mana di gereja, terus tiba-tiba saya menikah dengan orang yang berbeda denominasi, gitu ya. Gerejanya terbuka, tapi tetangga kita yang adalah anggota jemaat yang sama itu memberikan tekanan batin sosial gitu ya, sehingga kita kayak apakah salah kita menikah dengan orang yang berbeda denominasi seperti itu cuma tanggapan saya sih Pak, dan pengalaman yang saya alami berkaitan dengan denominasi ya. Terima kasih. Betul. Ini komentar yang tajam sekali ya, karena tiba-tiba ajaran-ajaran itu ya bukan cuma sekedar perdebatan atau diskusi doktrinal, tahu-tahu menentukan bagian-bagian kehidupan kita ya, pekerjaan, pernikahan gitu ya, relasi keluarga. Wah, ini jadi banyak yang harus dipikir ya. Tampaknya sih kehidupan di Korintus juga serumit itu ya, karena tiba-tiba kali ini ada partner dagang yang ketemu di gereja juga gitu ya, terus dia ternyata kelompok Apolos ya, yang situ kelompok Paulus ya. Terus kalau mau bikin kontrak dagang tanya dulu ya, kamu kelompok yang mana? Gitu ya misalnya. Kalau salah jawab, udah mungkin kita nggak usah hubungan dagang lagi gitu ya misalnya ya. Jadi ini tahu-tahu memang bisa jadi rumit ya. Dan mungkin ibu-ibu ya teman-teman nggak usah pernah sebut bilang bahas Alkitab dengan saya ya, karena mungkin nggak menguntungkan ya buat kerjaan gitu ya. Oh sama si itu ya, awas dia agak sesat gitu ya misalnya. Jadi setiap orang tuh punya labelingnya masing-masing ya. Nah dan kalau kita menyadari ya bahwa Paulus tuh menghadapi juga yang kayak gitu ya. Kita tuh mungkin punya kesempatannya belajar dari gimana dia sikapnya, ya. Jadi yang sulit buat Paulus adalah tentu dia pingin pelayanannya dia juga yang bertumbuh ya, dan dia juga meyakini bahwa hal-hal yang diajarkan juga adalah yang benar ya dan seterusnya ya. Saya rasa dia begitu ya. Tetapi di saat yang sama dia juga sangat menyadari ya, ini tuh pekerjaan Tuhan, bukan saya punya. Ya, dan kita itu di dalam satu tubuh Kristus ya. Kesadaran itu juga sangat kuat di dalam dirinya ya. Sehingga di dalam interaksinya dia lebih menekankan gimana membangun yang lain begitu ya. Nah, jadi gimana ya kalau hal-hal itu mempengaruhi pekerjaan kita ya, dan bahkan persoalan pacaran, pernikahan kita ya. Sementara kita mungkin punya posisi-posisi pemahaman Alkitab tertentu begitu ya. Saya rasa ada hal-hal yang bisa menolong kita sih ya secara praktikal ya. Yang pertama adalah kita bisa meniru Paulus ya, bahwa Paulus itu tidak pernah
menjelek-jelekan kelompok yang lain ya, terutama kelompok Apolos yang mungkin khotbahnya lebih jago daripada dia ya. Jadi kita bisa mempraktekkan hal bahwa kita tuh lebih generous ya terhadap yang lain. Ya, dan terutama kita tidak melabel ya, oh dasar orang itu atau kelompok itu, pasti mereka begitu ya. Biasanya kalau kita udah mulai labeling ya, stereotyping itu seringnya salah. Ya karena generalisasi dan lain sebagainya kan, pasti nggak semua orang dari denominasi itu pandangannya seperti itu ya. Jadi lebih baik kita nggak bilang hal yang ad hominem ya, istilahnya menyerang pribadi orang ya. Lebih baik kita bahas saja ya, kalau memang nggak setuju terhadap ajarannya, kita bahas ajarannya aja, begitu ya. Karena kalau kita bahas ajarannya, lebih mungkin nanti orang yang tidak setuju dengan kita itu mungkin bertumbuh, begitu ya. Atau jangan-jangan kalau dia menjawab juga soal ajarannya, saya jangan-jangan yang punya kans untuk bertumbuh gitu ya. Jadi kita tuh bisa lebih konstruktif ya. Jadi apapun ya, di dalam kita diinterview oleh calon mertua ya, atau diinterview oleh HRD gitu ya, kita tuh perlu membiasakan punya courtesy ya, nggak menjelek-jelekan yang lain, begitu ya. Tapi kita juga boleh jujur ya, kalau ada hal-hal tertentu yang kita itu memang belum jelas ya, karena perjalanan iman itu kan satu perjalanan dan pergumulan ya, bukan semacam posisi akhir atau apa begitu ya. Kita jujur aja ya, dan di dalam kejujuran itu kita boleh menunjukkan keterbukaan ya, bahwa kita tuh datang dari satu tradisi tertentu ya, apakah gereja-gereja tradisional atau gereja reform atau gereja karismatik, gereja baptis, gereja metodis, pasti kita punya asal muasal ya, nggak mungkin kita tuh di dalam vakum ya. Jadi kita pasti ada ya di dalam pemahaman-pemahaman kita itu yang kita warisi dari tradisi tertentu, itu kita nggak bisa lari ya, kita bisa bilang hal-hal semacam itu ya. Tetapi kita juga pada saat yang bersamaan ya bisa menyatakan keterbukaan ya terhadap hal-hal yang mungkin di tradisi yang lain lebih vokal begitu ya. Dan bahwa kita itu hidup harus dipimpin Roh Kudus dan mendasarkan diri pada kebenaran Alkitab. Saya rasa itu semua denominasi akan bisa menyetujui dan menegaskan hal itu sih. Ya, bahwa kita itu punya tafsir yang berbeda, itu setiap saat akan semacam itu ya. Yang kita bisa lakukan adalah melatih supaya kita tuh generous ya terhadap yang, terutama terhadap yang berpendapat berbeda ya terhadap kita. Ya kita bisa dari awal mengambil posisi bahwa dia baca Alkitab juga kok, bukan nggak baca. Dia berdoa juga kok kepada Tuhan yang sama, begitu ya. Tapi bisa jadi memang pendapat kita berbeda. Kalau pendapat kita berbeda, ya kita bicarakan, begitu ya. Tidak lantas labeling dan atau menutup diri dari hal-hal itu ya. Saya rasa kalau sikap-sikap dasar semacam itu kita jalani ya, walaupun dunia kita nggak akan lepas dari pertentangan denominasi, tapi kita tuh bisa menavigasi, dan kalau kita setia ya kepada pimpinan Roh Kudus, jangan-jangan kita bisa bertumbuh juga sih, seperti yang dicita-citakan oleh Paulus itu ya. Mudah-mudahan begitu ya. Jadi jangan ngelawan mertua sih, menurut saya itu nggak ada untungnya apa-apa sih. Pak, saya bisa bertanya lagi nggak? Iya, iya. Mungkin buat saya bahasanya Bapak, atau mungkin bukan salah ya, mungkin saya yang salah menerjemahkan. Tapi kayak kalau seandainya kita hanya mengedepankan kasih, kalau seandainya kita hanya mengedepankan kayak ya udah gak apa-apa, yang penting kita saling mengasihi, bukannya jadinya kita malah tidak mengkumandangkan, contohnya nih kebenaran itu sendiri. Contohnya nih ada satu doktrin yang kita tahu bahwa doktrin ini tuh nggak diajar, nggak ada dalam Alkitab tuh pengajaran akan doktrin ini, tapi hanya karena oleh kasih kita harus kayak menutup yang kesalahan ini, kan tidak juga kan Pak? Betul, betul. Dan itu kan maksudnya kan yang kebanyakan terjadi kayak ada orang yang contohnya apa sih namanya nih, kemakmuran itu yang tadi kata Rachel kan, ikut Tuhan kita tahu
Iya, teori kemakmuran. Kita tahu bahwa ikut Tuhan kan nggak 100% jalan hidup kita akan seperti jalan tol. Bahkan Tuhan bilang kayak kalau seandainya ikut Tuhan, pasti lebih susah. Maksudnya kita akan dicemooh, di apa. Apakah kalau seandainya orang dengan teori kemakmuran ini kita hanya bisa menutupinya dengan kasih, ya udah nggak apa-apa, yang penting kita tetap ini, ataukah seperti apa? Soalnya kayak nggak gampang gitu loh Pak kita terapkan kasih. Kita memang hidup berdasarkan kasih dan karunia. Tapi kayak nggak gampang juga untuk terus-menerus menerapkan kasih dan karunia kalau dalam hal-hal seperti ini, Pak. Atau menurut Bapak seperti apa? Iya, nah ini pertanyaan bagus ya. Jadi kalau kita mau coba tanyakan Paulus ya, Paulus ini gimana sih? Kok kamu cuma ngomongnya kasih doang sih begitu ya? Apa bisa begitu ya kehidupan gereja itu kita tuh dasarkan cuma pada kasih begitu ya? Nah, kalau kita baca 1 Korintus 13 ya, dan kalau kita memahami ya kebiasaan menulis orang Yahudi ya, bahwa jadi bagian ini tuh kayak sandwich ya. 1 Korintus 12 itu soal bahasa roh, persoalan-persoalan yang muncul di gereja. 1 Korintus 14 soal bahasa roh juga, begitu ya. Tiba-tiba di tengahnya ada sandwichnya tuh ya, kayak dagingnya gitu ya, ada roti, kepit, terus di tengahnya 1 Korintus 13. Nah, kalau ada sandwich kayak gitu, ya biasanya struktur kiasmus, nama teknisnya ya, maka inti dari ajaran Paulus itu ada dagingnya itu yang di tengah itu. Ya, jadi bisa dibilang ya, seluruh movement pikiran Paulus itu ya, memang intinya kasih. Ya, jadi komentarnya Bu Ekin itu memang obat kita kasih dan kerendahan hati ya. Tampaknya sih Paulus akan dengan sangat mudah setuju ya kalau ngomongnya kayak gitu ya. Coba kalau kita baca lagi ya 1 Korintus 13 ya yang tadi kita baca-baca sebagian ya. Kan mungkin ada gereja-gereja yang katakanlah itu ya soal teori kemakmuran ya tadi ya. Ada gereja yang bilang bahwa itu teori salah itu, udah jelas sesat ya. Tapi Paulus ngomongnya adalah gini di ayat 2 ya. Sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, mengetahui segala rahasia, memiliki seluruh pengetahuan ya, termasuk pengetahuan doktrinal kali ya. Tetapi dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna begitu ya untuk memindahkan gunung begitu ya. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Ya, jadi di dalam tradisi apapun ya, hal-hal yang paling hebat yang bisa kita punya ya, pengetahuan, iman yang bisa memindahkan gunung atau apa, terserahlah jangan ngomong lagi. Kalau kamu nggak mempunyai kasih, kamu nggak berguna. Udah selesai. Gitu ya. Nah, ada Bapak Gereja Mula-Mula ya, Agustinus ya, dia tuh terinspirasi mungkin oleh Paulus juga ya, dan terutama waktu dia merenungkan 1 Yohanes ya. Dia bilang gini, Santo Agustinus itu bilang, kalau orang tuh baca Alkitab ya, lalu mengklaim dia mengerti Alkitab, tapi di dalam ajarannya itu tidak mendorong orang lain untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama. Dia nggak ngerti Alkitab, udah titik. Gitu. Ya jadi ngomongnya tuh nadanya kayak Paulus ya. Terserah kamu pengetahuannya kayak apa ya. Doktrin kamu sehebat apa. Kamu punya doktor teologi begitu ya. Kamu pendeta udah 50 tahun gitu ya. Terserah. Kalau kamu tidak memiliki kasih ya, ya udah kamu nggak ada gunanya. Begitu. Ya jadi kalau misalnya Paulus itu dipojokin ya sama Bu C. Gimana sih Paulus? Kok kamu ngomongnya kasih aja udah cukup gitu ya. Paulus mungkin akan bilang, ya kasih aja cukup. Segala sesuatu yang lain itu nggak akan cukup kalau kamu nggak punya kasih. Ya. Tetapi kalau kamu punya kasih ya, doktrin kamu belepotan ya, bahasa roh juga nggak bisa apa gitu ya. Jangan-jangan kamu tetap masih lebih membangun ya orang beriman yang lain ya dibanding kamu nggak punya kasih. Gitu. Saya rasa Paulus akan bilang gitu sih kalau kita pojokin. Ya, Bu. Iya, boleh. Kalau menurut aku yang aku dapat dari ini ya tadi dari ayat yang tadi, aku rasa kayaknya Paulus tuh tidak juga menyepelekan soal pengetahuan dan iman dan betul.
hebatnya bernubuat dan lain sebagainya gitu. Tapi kayak ibaratnya kasih itu tuh sebagai perekat kita semua gitu loh, baik orang-orang yang tidak berpengetahuan dan yang sangat berpengetahuan, dari orang yang imannya lemah dan orang yang sangat kuat mungkin imannya. Jadi kayak bukan lagi saling menjelekkan atau kayak, kan biasanya juga kalau yang lemah jadi kayak, ya kalian harus mengasihani kita lah gitu. Ya kan itu juga bisa menjadi salah satu masalah dan konflik gitu kan. Jadi aku pikir mungkin implikasinya adalah seperti kalau misalnya memang itu sesuatu yang tidak benar, ya sudah sepantasnya kita mengajarkannya, tetapi harus ada kasih. Itu Betul. kali ya, aku dapat ya. Karena di Timotius sendiri kan kayak Paulus juga bilang, kalau ada orang yang mempertanyakan atau yang tidak setuju atau berpendapat apa gitu, itu di 2 Timotius 3 kalau nggak salah. Jadi kayak Paulus juga bilang ya tetap ladenin, tetap jawab dengan kelemah lembutan. Jadi kayak aku pikir mungkin itu kali ya yang Paulus tuh pengen kita tuh tetap menunjukkan kasih itu. Karena kan Kristus juga udah mengasihi kita orang-orang yang berdosa ini gitu. Masa kan kita dengan sesama kita tidak memberikan dan menunjukkan kasih itu. Betul, betul. Jadi itu poin yang penting sekali ya. Jadi kata-kata Paulus di 1 Korintus 13 itu ya baru working karena sebenarnya semua kata-kata yang dia deretkan di sana itu penting semua. Ya, nubuatan penting menurut Paulus. Bahasa roh itu penting. Iman apalagi penting begitu ya. Pengetahuan penting juga ya. Jadi semuanya itu yang dia listing di situ penting semua ya. Bahkan memberi diri untuk mati demi iman dan lain sebagainya itu penting juga ya. Nah, tapi semua yang penting itu ada yang lebih penting lagi. Ya, jadi Paulus tuh bukan menyangkal kepentingan hal-hal itu yang dia sebut semua di situ ya. Justru itu semua penting. Ya, tetapi sadarilah bahwa kasih itu lebih penting lagi. Ya, tanpa kasih semua itu jadi ambiar, jadi nggak ada gunanya apa-apa gitu ya. Nah, jadi pertanyaannya selalu ada lagi nih ya. Kita berbeda pendapat tuh nggak apa-apa ya. Tapi apakah orang yang berbeda pendapat dengan kita itu masih bisa merasakan bahwa di dalam perbedaan pendapat ini sebenarnya ada kasih? Ya, kalau enggak ya berarti mungkin ya kita gagal ya menerapkan yang Paulus tulis di situ. Itu aja sih. Ya. Bu C, gimana Bu? Bu C tadi angkat jari, ada pertanyaan? Tadi saya mau komen sesuatu, cuman Bapak udah bilang kayak gitu, saya jadi... Iya, udah Pak. selesai? Kan tadi tuh saya mau bilang gini, Pak. Kalau seandainya, cuman Bapak udah menyimpulkan jadinya kayaknya jawaban pertanyaan saya udah cukup ini deh, Pak. Jadi kan kalau seandainya Paulus itu berdasar pada Yesus, maksudnya Paulus tuh bilang mengasihi orang yang lemah, sekalipun kita punya banyak doktrin, tapi kalau kita tidak bisa mengasihi atau kita tidak bisa menunjukkan kasih, apa gunanya dan lain-lain sebagainya, berarti perdebatan Yesus dengan ahli Taurat pun sebenarnya gimana ya, Pak? Maksudnya mungkin ini ada rada out of topic sedikit ya, Pak. Tapi kan kita lihat bahwa Yesus pun berkata-kata sangat tegas dan mungkin sangat vulgar untuk para ahli-ahli Taurat yang menentang dan mempertanyakan Yesus. Kalau seandainya Paulus cuma ambil dari kasih, maksudnya kita sekarang cuma ngomong dan kayak kita ambil kesimpulan bahwa gak apa-apa, yang penting kita punya kasih. Terus yang Yesus sama ahli Taurat yang kemarin itu, apa yang kita pelajari dari situ? Kalau hanya tentang kasih. Mohon maaf ya Pak, tapi Bapak tadi nampaknya sudah menjawab pertanyaan saya. Nggak, ini pertanyaan bagus nih. Ya, kok gitu ya Yesus kalau berdebat sama ahli Taurat sama Farisi ini ya ngotot gitu ya, di mana kasihnya begitu ya. Nah, jadi ini pertanyaan bagus ya. Kita harus lihat ya bahwa di dalam ayat-ayat Alkitab, di dalam konteksnya itu selalu ada pihak yang lebih kuat, ada pihak yang lebih lemah. Begitu ya. Paulus juga waktu dia tulis 1 Korintus 12 sampai 14 ini, dia terutama menegur orang-orang yang menganggap diri berpengetahuan dan lebih kuat, begitu ya. Sementara kepada yang lemah, dia justru sebenarnya lebih cenderung belain, begitu ya. Nah, Yesus tuh juga begitu, ya.
dia kan doktrinal hebat dan lain sebagainya, tapi yang dihajar ya, dimarah-marahin oleh dia bukan pemungut cukai ya, bukan pelacur ya, malah terhadap golongan yang semacam itu ya, Yesus makan-makan sama mereka. Ya, malah ada pelacur yang menuangkan minyak wangi di kakinya ya. Jadi tampaknya pelacur, pemungut cukai, orang-orang yang dianggap jahat ya, dipinggirkan oleh masyarakat itu ngefans sama Yesus. Begitu ya. Justru Yesus marahnya sama ahli Taurat sama Farisi. Begitu ya. Jadi ada semacam sensitivitas itu juga ya. Marah yang seperti apa? Begitu ya. Dan kasih yang seperti apa yang ditunjukkan dalam interaksi itu ya. Itu nggak polos ya, bukan persoalan cuman sekedar marah atau nggak marah ya. Tapi marah atau nggak marah yang seperti apa dan kasih seperti apa yang sebenarnya ditunjukkan. Gitu ya. Baik Paulus maupun Yesus, dua-duanya sinkron sih. Karena biar bagaimanapun Paulus terinspirasi oleh Yesus ya, dan Paulus merasa diri sedang mengikuti Yesus yang dia pahami dan dia yakini itu. Gitu. Mudah-mudahan menjawab ya. Tapi pertanyaannya bagus sih. Thank you Bu Cey. Iya, ada lagi komentar atau pertanyaan boleh? Ini kita udah terlanjur ngomong-ngomong merek ya, Bapak Ibu. Kalau misalnya antara rekamannya saya pasang di YouTube, Bapak Ibu keberatan nggak? Kak, oh di YouTube. Iya. Kayaknya tadi nggak apa-apa ya, kita minum-minum gitu, it's okay. Nggak apa-apa, kan kita nggak lagi kebaktian. Tapi saya sambil makan, Pak. Saya juga sambil minum. Sambil makan. Kalau membangun, kalau dari saya sih oke sih. Oke ya. Nggak apa-apa ya. Ntar kalau ada risiko dipecat, paling Bu Ella yang kena pecat, dia yang sebut merek tadi ya. Ya enggak sih Kak Bella. Untung tadi berjaga-jaga ya. Aku udah mau keceplosan tapi kayak tenang. Untung pertanyaan saya tadi aman, masih dalam koridor. Iya. Nggak akan dipecat. Pak, ya. Saya mau tanya Pak. Kan tadi kalau kita lihat ya, Paulus tadi jadi banyak Paulus tadi bilang kayak gini. Kasih, mengutamakan kasih, terus kemudian apa yang tidak menyombongkan diri dan tidak menimbulkan pecah belah dan lain-lain sebagainya. Jadi bolehkah kita tarik garis benang merah, orang yang menimbulkan perpecahan adalah orang yang tidak mempunyai kasih? Iya, Ya, jadi kalau seandainya tadi Bapak bilang kita lihat kepada permasalahan yang kemarin, berarti seharusnya mereka adalah seperti menurut Bapak gimana? Iya, saya rasa ini ya, ada aspek psikologis dan sosiologis yang mungkin nggak sederhana ya yang terjadi ya. Jadi kalau antar kelompok agama ya atau denominasi itu ada gesekan ya, seringkali yang terjadi adalah kalau terjadi pertengkaran ya, kadang-kadang semacam rasa solidaritas ya atau kohesi antar kelompok itu jadi makin kuat ya. Oh, kita punya musuh bersama nih. Ya. Dan sering setiap kelompok itu punya ya musuh-musuh standarnya dia. Kalau kita kelompok dari tradisi tertentu, musuh standar kita yang itu ya. Nah, kadang komunitas itu ya merasa diuntungkan kalau kita itu seperti ada semacam lawan tertentu ya yang kita incar ya di dalam interaksi itu ya. Karena tiba-tiba kok kelompok kita jadi lebih solid, kelompok kita jadi solidaritasnya meningkat dan lain sebagainya ya. Dan menekankan juga ciri khas di dalam tradisi kita itu yang menjadi fokus begitu ya. Nah itu sering dianggap menguntungkan ya. Dan kalau dirasa menguntungkan, seringkali gesekan dan krisis itu jadi makin meruncing begitu ya. Sehingga kalau kita bilang
orang-orang itu nggak punya kasih ya, mungkin nggak sesederhana itu sih ya. Mereka, pasti, di dalam interaksi sehari-hari saya percaya ya, siapapun yang bertengkar ya dari denominasi manapun ya, kalau dia sungguh-sungguh ikut Yesus ya, eee, ada momen-momen di mana, eee, ajaran Yesus yang banyak itu tentang cinta kasih ya, akan, menyentuh hatinya ya dan, mendorong dia untuk mengekspresikan itu juga begitu ya. Jadi mungkin dia di dalam, ekspresinya di muka umum aja kesannya galak ya, tapi kalau kenal pribadi kali kalau bersahabat mungkin bisa lain begitu ya. Nah tapi, secara kelompok, secara denominasi kadang-kadang, eee, situasi yang makin meruncing itu menghasilkan keuntungan-keuntungan ya secara kelompok dan secara sosiologis, psikologis begitu. Nah sehingga orang tuh kadang-kadang mengejar keuntungan-keuntungan itu. Ya menjadi orang yang pendamai nggak bikin misalnya kita jadi viral. Kalau orang mengamati ya, di medsos ya, yang viral itu adalah yang berani, kontroversi ya, jelek-jelekin yang lain dengan keras dan lain sebagainya, itu viral tuh dengan cepat. Ya kalau yang ngomongnya tenang-tenang kayak Paulus gitu mungkin ya, ya orang, ketiduran terus jatuh mati gitu ya. Jadi dianggap nggak seru gitu ya. Eee, nah makanya ada, eee petinggi agama juga ya, yang di medsos kelakuannya kayak gitu ya, eee, terutama untuk memancing, semacam efek viralnya itu ya. Jadi kalau mau viral di medsos memang begitu, artinya dengan kata lain kalau nggak viral ya, jangan juga kecil hati ya, nggak apa-apa ya, jangan-jangan kita ini, mungkin nggak mencari efek-efek viral yang semacam itu ya. Kalau mau viral ya nyelekit, kontroversi, dan sebagainya. Makanya di grup WA itu yang saya kirim itu yang viral-viral kan topiknya selalu agak kontroversial ya. Terus, influencer itu, pilih topik yang semacam itu karena memang punya potensi viral. Lalu, yang kalau kita ngomong tuh mungkin juga sulit comfortable ya, dan semua orang kalau di, medsos itu berusaha tampil chill bro gitu ya, jangan bikin riak begitu ya kan. Eee tapi karena topiknya memang, sensitif dan lain sebagainya itu potensi viralnya tinggi gitu ya. Nah, hal-hal yang semacam itu ya yang, mendorong efek psikologis kita dan sosiologis kita itu sering kita nggak sadarin. Ya tapi, di belakang, eee, apa, eee fenomena itu terjadi dan mendorong motivasi-motivasi kita ya. Itu yang membuat, gesekan antar denominasi itu jadi sulit. Ya karena semua orang taruh pride-nya di situ, ya belum lagi ada efek psikologis yang bisa menguntungkan, sosiologis yang menguntungkan juga gitu ya. Sehingga kalau kita itu mau, lebih mendamaikan, tidak memancing di air keruh ya, justru malah movement yang semacam itu yang jadi lebih sulit ya. Jadi mau mendamaikan ya, lebih mengekspresikan kasih, tetapi juga tidak mengorbankan, kebenaran atau apapun ya. Jadi berdiskusi tetap selalu masih boleh begitu ya. Nah itu yang sulit ya dan itu mungkin kebanyakan orang gagal mempraktekkannya ya, dengan baik ya. Walaupun semua orang berusaha mungkin ya di dalam situasi, pergesekan yang terjadi gitu ya. Iya mudah-mudahan menjawab ya, jadi, klaim-klaim yang sesederhana itu, "Oh dia nggak punya kasih, oh dia nggak punya kerendahan hati," nanti dulu ya. Mungkin sih, nggak sesederhana, itu ya. Dan kalau kita pas kebetulan kita ya, at least saya sendiri lah ya, kalau kita even sama teman dekat saya ya, kalau kita berdebatnya hari itu mood kita kurang bagus ya, kita taruh pride kita di situ ya, seringkali yang kita pikirkan pertama bukan adalah bagaimana ya di dalam interaksi ini saya bisa membangun dia. Yang kita pikirkan pertama adalah saya nggak salah, saya harus buktikan bahwa saya nggak salah gitu ya. Oh itu sering terjadi ya, dan di dalam, relasi antar gereja mungkin juga seperti itu sih. Ya, Setuju, Pak, setuju. iya. Jadi tampaknya udah selesai nih ya, saya recording-nya mau kita
putus aja. Thank you ya ibu-ibu yang udah berkomentar. Ada pertanyaan, kita ketemu di segmen-segmen yang lain ya di dalam diskusi Alkitab kita.